Haleluya dan amin. Bahwa manusia melihat yang di luar, tetapi Engkau ya Tuhan dengan matamu yang suci memandang ke dalam hati kami masing-masing. Itulah sebabnya ya Tuhan kami pun berdoa, selidikilah hati kami ya Tuhan. Beritahukanlah kepada kami dosa yang kami tidak sadari. Basuhlah kami dalam kemurahan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi kudus di hadapan-Mu karena pengudusan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, dalam segala keberadaan kami datang di hadapan Engkau. Kami punya keinginan, dan Engkau tahu itu ya Tuhan. Kami punya kerinduan, Engkau tahu itu ya Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu, anak-anak-Mu, yang punya hati yang taat kepadamu. Tetapi ya Tuhan, realita hidup ini menjadikan begitu kerap kami tidak taat dan mendukacitakan hati Tuhan. Kami mohon pengasihan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan Engkau berkenan untuk menyapa kami dengan firman-Mu. Untuk kami boleh semakin memahami dan boleh melihat ya Tuhan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa kami seperti yang Tuhan lihat. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyadari keberadaan kami seperti yang Tuhan tahu. Supaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Ya Tuhan, bersabdalah kami mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita anugerah demi anugerah, sehingga pada hari ini kita boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Menyembah Dia karena sungguh Tuhan itu baik. Kasih setianya selalu baru tiap-tiap hari, dan kita boleh nikmati dengan ucapan syukur. Nah, saudara sekalian, tema yang diberikan pada saya adalah obedience, ketaatan. Di mana kita akan belajar bersama bagaimana ketaatan Kristus khususnya di minggu-minggu sengsara ini. Bukan saja untuk kita meneladani Tuhan Yesus, dan itu memang sangat penting seperti yang Tuhan kehendaki, tapi juga kiranya Tuhan memberkati kita dengan pemahaman, semakin memahami karya Kristus yang taat itu, yang menghasilkan karya keselamatan yang agung dan ajaib bagi engkau dan saya, bagi dunia ini. Saya mengajak kita melihat bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima. Saya bacakan bagi saudara dari ayatnya yang ke-12. Ayat-ayat ini, saudara sekalian, tidak mudah, namun saya memberikan catatan untuk dapat kita memahami, yaitu ini adalah perbandingan daripada ketidaktaatan Adam yang menjadikan manusia berdosa, dan ketaatan Tuhan Yesus dalam karyanya yang ajaib
yang menjadikan kita boleh diselamatkan dan menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Upah dosa adalah maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti, perhatikan ayat 19 ini, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar, yaitu setiap orang tentu saja yang percaya kepadanya. Nah, saudara sekalian, ayat pembacaan kita ini menyebutkan bagaimana dosa itu masuk ke dalam dunia oleh ketidaktaatan dari Adam. Kita tahu semua cerita itu. Dan sudah sekalian, akibat daripada ketidaktaatan itu segera menjadi nyata. Karena firman Tuhan, jikalau engkau makan buah itu, engkau akan mati. Firman Tuhan ya dan amin. Dan itulah sebabnya saudara sekalian, karena pelanggaran dan dosa itu konsekuensinya adalah kematian. Dan itu berjalan saudara sekalian jelas sekali dari Adam dan keturunannya. Semua telah berdosa. Mengapa? Oleh karena sebagai keturunan dari Adam. Nah, ada orang-orang suka berkata seperti demikian, dan itu benar, yaitu bahwa manusia berdosa bukan karena berbuat dosa, tetapi manusia berdosa maka berbuat dosa. Jadi natur atau keberadaan daripada manusia yang telah berdosa
itu mengeluarkan buah dalam kehidupan yang berdosa, yang mendatangkan penghukuman. Jelas kita baca tadi tentang penghukuman. Karena itulah firman Tuhan, engkau tidak taat, engkau akan mati. Di dalam teologi reform, saudara sekalian, yang kita terima bersama, itu menunjukkan saudara sekalian bahwa di dalam perbuatan atau ketidaktaatan Adam, maka terjadi kerusakan secara total depravity daripada manusia. Segala apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dikerjakan, saudara sekalian, itu adalah manusia berdosa. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat berdalih untuk berkata dia tidak berdosa. Karena sekaliannya telah berbuat dosa. Nah, saudara sekalian, Alkitab yang kita baca tadi dengan jelas berkata, yaitu bahwa dosa itu berada dalam turunan Adam sebelum ada hukum Taurat. Jadi sebelum ada hukum Taurat, dosa itu sudah ada. Dan upah dosa adalah maut. Akibat daripada dosa itu kematian sudah dialami sampai pada waktu Taurat itu diberikan. Nah, saudara sekalian, jadi berdasarkan natur manusia itu, maka demikianlah manusia itu telah berbuat dosa karena dia orang berdosa. Tetapi setelah Taurat itu datang, demikian apa yang kita baca, saya coba jelaskan sedikit. Yang setelah Taurat itu datang, maka Tuhan menunjukkan dengan jelas akan kehendaknya, hukumnya, agar manusia dapat mentaatinya. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Yang kita lihat saudara sekalian adalah justru dengan adanya hukum yang Tuhan berikan, itu menjadi semakin nyata pelanggaran, ketidaktaatan yang menunjukkan ketidakmampuan daripada manusia yang telah berdosa. Taurat diberikan, manusia kemudian dimengertikan bahwa itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Realitanya tidak demikian. Begitu dahsyatnya dosa itu, saudara sekalian, sehingga kita melihat di dalam sejarah kehidupan orang percaya dan sejarah kehidupan daripada umat Tuhan dalam perjanjian lama menunjukkan betapa dahsyatnya dosa itu membawa kepada ketidaktaatan kepada Allah. Ketidaktaatan kepada Allah dari hari ke hari dan mendukacitakan hati Tuhan. Saya memberikan contoh yang sederhana, saudara sekalian. Di dalam Alkitab kita, saudara, menunjukkan tentang ada peristiwa, yaitu raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Raja Israel yang pertama, yang secara singkat dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Pada waktu itu, saudara sekalian, Saul itu akan berperang dengan orang Filistin. Nah, sebelum berperang, saudara sekalian, dia mau mempersembahkan korban. Karena dia tahu, saudara sekalian, yaitu bahwa jelas kalau Allah tidak beserta dengan mereka, maka sia-sialah semua perjuangan itu. Dan dia menanti, saudara sekalian, Samuel untuk mempersembahkan korban itu. Tapi Samuel tidak kunjung datang dan dia menjadi takut. Demikian firman Tuhan. Dia takut. Dia tidak percaya pada waktu Tuhan yang tepat. Dia takut dan karena itu dia tidak taat. Karena takut. Dia tidak taat dan dia mempersembahkan korban persembahan yang tidak boleh dia lakukan. Lalu apa yang terjadi? Samuel datang secara tegas berkata, perbuatanmu itu bodoh. Bodoh. Dengan kata lain, saudara sekalian, itu berarti ketidaktaatan
sama dengan kebodohan. Saudara mau disebut bodoh enggak? Saya enggak mau. Tapi untuk taat tidak mudah. Dan kemudian sudah sekalian, bukan saja peristiwa dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 itu. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 kita lihat juga saudara. Yaitu pada waktu Tuhan sudah memerintahkan Saul untuk semua jarahan-jarahan itu. Semua harus ditumpas. Tetapi alasannya dan dorongan-dorongan dari orang-orang sekitarnya, kata si Saul, mengakibatkan dia menyisihkan lembu-lembu dan barang-barang yang baik yang dengan alasan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, Samuel segera menegur dengan keras, dan ini menyedihkan juga dalam diri Samuel dengan penolakan Allah kepada Saul itu. Dan di sana dikatakan, sudah sekalian, perhatikan, tadi ketidaktaatan sama dengan apa? Bodoh, ya. Sekarang sudah sekalian dikatakan, ketidaktaatan itu jelas secara positif dalam ayat ke-22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sama seperti taat kepada suara Tuhan, kata itu sama. Dengar, taat, sama. Sesungguhnya mendengarkan, mentaati lebih baik daripada korban sembelihan. 2 kali kata itu. Dengar, ya, taat. Memperhatikan, ya, lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalau kita menggabungkan sudah sekalian hal ini dari yang pertama, dari 1 Samuel pasal 13 tadi itu, yang bodoh itu, menunjukkan sudah sekalian Tuhan tidak bisa disogok dengan segala alasan rohani yang aku mempersembahkan yang terbaik. Bukan soal yang terbaik menurut kita, tapi apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa artinya pelayanan? Apa artinya persembahan, saudara sekalian? Tapi itu tidak berkenan, tidak taat kepada Tuhan. Itulah yang secara keras sudah sekalian dijelaskan di dalam bagian ini. Yaitu bahwa Saul alasan mempersembahkan korban pelayanan kepada Tuhan yang sepertinya wow. Tetapi sudah sekalian Tuhan bilang no. Kita perlu renungkan, bukan? Refleksikan dalam diri kita. Persembahan kita. Pelayanan kita. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Tanpa ketaatan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 23 lebih dijelaskan lagi, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Di sini definisinya, ketidaktaatan itu sama dengan pendurhakaan. Kata durhaka sudah nggak usah dijelaskan lagi, saudara. Tidak taat, durhaka. Gak berhenti di situ. Sama dengan dosa bertenung. Apa itu dosa bertenung? Itulah orang-orang yang suka mencari peramal-peramal. Ingin tahu keberuntunganku tahun naga ini bagaimana kira-kira. Mau tahu lebih dulu, mau ingin tahu dan mau mencari, bukan bertanya kepada Tuhan. Tanya kepada orang yang katanya pandai meramal. Maka di sini jelas sudah sekalian dikatakan, sesungguhnya pendurhakaan itu sama dengan dosa bertenung. Dan memang kita lihat kemudian
Saul melakukan hal itu bukan? Bukan bertanya kepada Tuhan, tapi kemudian mencari perempuan yang pandai untuk meramal, meminta petunjuk. Gak berhenti di situ, saudara sekalian. Ayat 23 lebih lanjut dikatakan, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Artinya apa, saudara sekalian di sini? Ketidaktaatan sama dengan kedegilan. Apa itu degil? Stubborn. Ya. Apa itu degil? Saudara, kepala batu, saudara sekalian. Gak bisa diatur. Maunya sendiri, mengerti sendiri, dan menurut baiknya saya sendiri. Itu yang dilakukan. Dan dikatakan itu ketidaktaatan yang seperti itu sama dengan penyembahan berhala. Wow, itu sudah lebih tajam lagi, sudah. Sehingga kita bisa lihat ketidaktaatan bodoh. Oke, jelas sekali. Ketidaktaatan itu ada durhaka. Dosa bertenung. Ketidaktaatan itu adalah stubborn. Kedegilan. Ketidaktaatan itu adalah sama dengan penyembahan berhala. Betapa dahsyatnya, saudara sekalian, dosa yang diperbuat oleh Adam yang kemudian mengalir pada keturunan Adam. Yang kita baca tadi. Oleh karena dosa satu orang, pelanggaran satu orang itu, maka kemudian semua orang telah berdosa. Saudara perhatikan, itu jelas sekali menunjukkan pada kita betapa dahsyatnya, saudara, tentang dosa yang disebutkan dalam ketidaktaatan. Kita biasanya gampang-gampang saja bicara tentang taat dan tidak taat, saudara. Tapi kalau kita melihat di sini, jelas itu hal yang sangat-sangat serius, saudara. Lalu kita lihat kalau begitu, saudara, saya terus terang saja, saudara, kalau melihat sampai di sini, wow, bukankah kita akan berkata, aku ini manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bagaimana aku dapat melepaskan diri ini? Lalu kemudian perjanjian baru, sudah sekalian, Tuhan lebih menggarisbawahi, yaitu tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Apa itu iman? Lebih dahsyat lagi sekali di sini. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Yang artinya, saudara sekalian, di sini iman itu menyangkut paling tidak dua hal esensi yang tidak bisa dikurangi, yaitu masalah confidence and trust. Saya percaya, saya meyakini, dan saya mempercayakan diri. Itulah iman. Itulah trust. Artinya, sudah sekalian, jelas di sini menunjukkan tanpa iman, tanpa percaya dan keyakinan dan penyerahan diri dalam ketaatan yang secara total, tidak ada satu orang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Semakin kita merasa, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku? Tapi inilah kita lihat di sini firman Tuhan sangat indah menyapa, saudara. Benar, memang total depravity, benar sekalian telah berbuat dosa oleh karena Adam. Karena pelanggaran Adam, benar. Dan di bawah karena pelanggaran Adam di sana ada penghukuman. Jelas, benar demikian. Tetapi saudara sekalian, ayat yang kita baca tadi dengan jelas, saudara sekalian, menunjukkan kontrasnya. Yaitu oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena ketaatannya, maka kita pun dibenarkan. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat dan kita perlu perhatikan
Inilah jalan keluarnya, sudah kedahsyatan dosa. Tapi di sini katakan jelas, yaitu bahwa sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi yang benar, orang benar. Nah, jadi pertanyaannya sekarang saudara sekalian menyangkut tema kita itu adalah apa sih dan bagaimana memahami ketaatan Kristus itu. Bagaimana ketaatan Kristus yang boleh menghasilkan keselamatan, pengampunan dosa bagi kita, pembenaran dibenarkan oleh Allah, tidak lagi berada di bawah penghukuman, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Tidak lagi menjadi anak-anak durhaka, tetapi menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kekekalan, harta yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Ketaatan yang seperti apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini? Saudara sekalian, dengan sederhana namun sangat mendasar dari ahli-ahli teologi, dan biasa hal ini hanya dibicarakan juga di kelas-kelas teologi, di seminari-seminari Alkitab, yaitu sudah sekalian ketaatan Kristus yang dimaksudkan di sini, yang menyelamatkan kita, ini memang adalah ketaatan yang tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya. Hanya Yesus, karena tujuannya jelas adalah untuk menyelamatkan kita. Para ahli sudah sekalian menjelaskan kepada kita, membantu kepada kita, dan kita berdasarkan firman Allah, yaitu ketaatan Kristus itu yang membedakan, yang menyelamatkan, yang kontras dengan ketidaktaatan daripada Adam, itu dibagi dua. Yang pertama adalah ketaatan yang aktif. Apa artinya saudara sekalian ketaatan yang aktif? Kita tidak akan memisahkan soal ketaatan aktif dan ketaatan pasif. Ya, ini memang dua hal. Sedikit menyimpang, sekedar pengetahuan. Dalam kristologi atau soteriologi, selalu sudah sekalian kita diperhadapkan dengan dua hal. Ya, the person of Christ and the work of Christ. Ya, pribadi Yesus dan karyanya. Dan hal itu tidak dapat dipisahkan. Yang lebih lagi yang penuh perdebatan adalah the two natures of Christ. Yaitu dia sebagai Allah, tapi dia telah menjadi manusia. Yang disebutkan dia adalah 100% Allah, dia adalah 100% manusia. Nah, saudara masuk ke sekolah teologi kalau mau belajar lebih lanjut, saudara ya. Atau ada perlu pembinaan kelas khusus tentang hal itu. Tetapi sudah sekalian, semuanya itu adalah dua hal tetapi tidak terpisahkan. Dalam soal ketaatan saja kita bicara di sini saudara, yaitu pertama tentang ketaatan yang disebut ketaatan aktif. Apa maksudnya itu? Sederhana saudara sekalian. Waktu Yesus masih umur 12 tahun. Dia berada di bait Allah. Waktu orang tuanya cari. Ya. Dan mendapati dia. Sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat. Tuhan Yesus menjawab, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Ya. Kalau dalam terjemahan yang saya senang sekali, I must be in my father business.
Aku harus berada dalam pekerjaan Bapakku. Itulah secara aktif inkarnasi Allah menjadi manusia. Dan yang datang dengan berkata, aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan itu artinya, saudara sekalian, secara aktif. Bukan karena didorong, bukan karena terpaksa. Tetapi saudara sekalian, ini adalah secara aktif daripada Tuhan Yesus sendiri yang datang menjadi manusia. Bukankah saudara sekalian sangat kontekstual pada waktu kita mendengar Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Aktif. Aku datang untuk mencari yang hilang. Aku datang untuk apa? Untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, yaitu dengan sangat jelas, aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa mengambilnya. Berarti saudara sekalian, ini secara aktif bahwa Tuhan Yesus melakukan kehendak daripada Bapanya. Saudara, di sini kita melihat apa yang disebut ketaatan secara aktif. Sekali lagi, semua yang dituntut oleh Bapa di surga yang mengutus digenapi oleh Tuhan Yesus. Dalam Galatia 4 pasal 4 dikatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang hidup dan takluk di bawah hukum Taurat. Dia secara aktif, saudara sekalian, untuk berhadapan dengan segala hukum yang diberikan. Pada waktu Yesus Tuhan akan dibaptis, maka Yohanes Pembaptis berkata, aku tidak layak membaptis engkau. Engkaulah yang harus membaptis aku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarlah semua yang menjadi kebenaran firman Allah digenapkan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Disitulah ketaatan yang aktif, artinya Tuhan Yesus menggenapkan seluruh tuntutan daripada hukum Taurat dan dia tidak bercelah. Tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran. Menghadapi hukum yang semua orang gagal. Tetapi Yesus dengan taat yang aktif itu melakukan itu dengan genap. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya maka kemudian Yesus itu yang menggenapi semua tuntutan itu, maka dialah yang kemudian membawa kebenaran, pembenaran kepada manusia yang percaya kepadanya. Kalau dosa Adam melekat kepada kita sebagai turunan, maka sudah sekalian karya Kristus yang benar itu, yang taat, yang suci, yang tidak bercacat itu, sudah sekalian memberikan pembenaran kepada kita di hadapan Allah. Segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, itu apa? Aktif. Yang kedua, saudara sekalian, adalah pasif. Apa artinya, saudara sekalian, dengan kata ketaatan yang pasif? Ketaatan yang pasif itu artinya, saudara sekalian, menyatakan dia itu menyerahkan dirinya. Dia belajar bagaimana taat di dalam segala pergumulannya. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 secara intinya, he learned obedience from the suffering that he has
to face seluruh kebenaran, seluruh penderitaan. Dia harus lewati itu, saudara. Dan yang secara pasif artinya apa? Dia menyerahkan dirinya yang tidak bersalah, rela dipersalahkan. Itu pasif. Pada waktu dia dituntut, dia tidak membela diri. Pada waktu dia disalah mengerti, dia tidak, saudara sekalian, untuk membenarkan diri. Hanya melakukan kehendak daripada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, dikatakan oleh 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 23. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 23 mengatakan seperti ini. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dan ini, saudara sekalian, jelas sekali adalah juga berkaitan dengan nubuatan Nabi Yesaya, yaitu dia seperti yang dibawa ke tempat pembantaian, saudara sekalian, dengan tidak melawan. Itu artinya, saudara sekalian, bagaimana sejak daripada kelahiran Kristus sampai ke atas kayu salib, itu adalah ketaatan secara pasif. Dia memberi dirinya. Dia secara aktif melakukan kehendak Bapa. Secara pasif adalah dengan memberikan diri sebagai konsekuensi logis daripada ketaatan yang aktif itu. Nah, dengan demikian, saudara sekalian, maka bukan saja pembenaran oleh karena dia itu benar terhadap hukum-hukum, tapi sekarang dengan yang pasif itu, taat sampai mati di atas kayu salib. Dengan suatu perkataan, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Di situ dia menyerahkan dirinya. Sudah sekalian, maka kita memperoleh pengampunan dosa. Ia mati untuk pelanggaran-pelanggaran kita. Ia bangkit untuk pembenaran kita. Itu jelas, saudara sekalian. Sehingga aktif dan pasif harus digabungkan. Inilah karya Kristus. Kalau hanya membenarkan, maka sudah sekian tidak cukup. Kalau hanya mengampuni dosa, juga tidak cukup. Tetapi yang harus terjadi, sudah sekalian, ketaatan Kristus yang kontras dengan ketidaktaatan daripada Adam, yaitu adalah dia mengampuni dosa kita melalui karyanya di atas kayu salib, melalui ketaatannya yang pasif, dan dia membenarkan kita karena dia melakukan seluruh kehendak Allah dengan tidak bercacat dan tidak berdosa. Disitulah maka kita memperoleh apa? Pengampunan dosa. Oke, dosa kita diampuni, puji Tuhan. Tapi bukan itu saja. Adalah kita dibenarkan. Yang salah sekarang dibenarkan. Karena kebenaran daripada Tuhan Yesus. Dosa Adam membuat kita ini berdosa. Kebenaran daripada Tuhan Yesus membuat kita ini benar. Disinilah sudah sekalian sesuatu yang luar biasa daripada karya Kristus yang secara aktif dan secara pasif menyelamatkan kita. Kalau saya boleh tambahkan, sudah sekalian, dia untuk hal ini rela menjadi kutuk karena kita. Jadi semua hukum Taurat yang menuntut dan kutukan itu adalah bagi siapa yang tidak dapat melakukannya, ditanggung oleh Tuhan Yesus di sana. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa
Untuk apa? Untuk kita boleh memperoleh pengampunan dosa. Maka jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya manusia diselamatkan, kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa hasilnya? Dengan singkat sudah sekian, hasilnya apa? Maka dikatakan yang jelas kepada kita, yaitu dalam, kalau kita lihat Roma pasal yang ke-8, manis sekali satu ayat saja. Dalam ayat pertama, demikianlah sekarang, setelah karya Kristus itu, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman. Mengapa saudara sekalian? Kalau kita baca dalam Galatia 4 selanjutnya, karena kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Yaitu kita yang telah menerima Dia, percaya kepadanya, maka disitulah saudara sekalian kita tidak lagi dihukum. Kita tidak dibawa murka Allah, tapi kita dibawa daripada kasih karunia Allah yang luar biasa itu. Nah, dengan demikian konsekuensinya kita sekarang melakukan kehendak Tuhan. Maka dalam pasal 12 apa yang Paulus katakan? Kalau melihat kemurahan Allah yang demikian, persembahkanlah dirimu. Satu hal persembahan diri. Tapi yang maksudnya lebih jelas adalah persembahan yang berkenan. Itu ayat pertama. Ayat kedua, yaitu upaya untuk mencari dan mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu sudah sekalian teladan, artinya secara aktif dan positif dari Tuhan Yesus. Kita mau melakukan kehendak Tuhan secara aktif. Tetapi konsekuensi logisnya secara pasif. Kita harus menerima apapun yang terjadi. Sekali lagi sudah sekian. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Oke. Tetapi sudah sekalian ternyata hasilnya mengecewakan saya. Hasilnya bukan seperti yang saya duga dan kemudian kita mulai merasa kecewa. Sudah sekalian, itu bukan ketaatan yang diteladankan Tuhan Yesus. Ketaatan yang sungguh aktif itu selalu sudah sekalian konsekuensi logisnya pasif, bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu. Aku selalu melakukan kehendakmu ya Tuhan. Artinya apa? Dalam ketidakmengertian kita, apapun yang kita hadapi, aktif itu harus menjadi nyata di dalam pasif ketaatan kita. Sekali lagi, ketaatan yang aktif itu harus menjadi nyata di mana? Di ketaatan yang pasif. Artinya, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki. Saudara, saya ingin akhiri, saudara sekalian, bagian ini dengan satu bagian yang saudara tahu, yaitu seorang yang bernama Adelaide Addison Pollard. Hidup pada tahun 1862 sampai 1934, orang Iowa di Amerika Serikat, sudah sekalian. Dia dalam ketaatan aktif mau melayani Tuhan. Di mana? Enggak tanggung-tanggung. Bayangkan pada tahun-tahun itu sudah sekalian, dia mau melayani di Afrika. Ya. Tetapi dia tidak mendapatkan dana untuk dia pergi ke sana. Hatinya kesal, gelisah. Kok bisa? Maksud yang baik ini, kenapa Tuhan tidak cukupkan? Kenapa seperti itu? Banyak kali kita seperti demikian, saudara sekalian. Punya maksud yang baik. Kenapa resultnya? Kenapa akhirnya yang seperti kita tidak duga? Nah, dalam kekecewaannya itu, saudara, dia menulis banyak hymn.
Tapi ada satu hymn yang kita sering nyanyikan juga. Hymn yang berdasarkan dari pergumulannya pada waktu dia berada dalam keadaan yang paling di bawah itu. Dia datang ke persekutuan doa. Seorang ibu tua berdoa seperti ini. It really doesn't matter what you do with us, O Lord. Just have your own way with our lives. Yeah. It really doesn't matter. Nggak apa-apa what you do with us. Nggak apa-apa, Tuhan, apapun yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Tidak apa-apa. Jalankanlah jalanmu, caramu dalam hidup ini. Dan itu sudah sekalian membuat Adelaide Edison kemudian menulis lagu yang kita tahu bersama. Have thine own way, Lord, have thine own way. Satu kalimat yang sangat penuh penyerahan. Have thine own way, O Lord. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Itulah satu penyerahan yang secara total, saudara sekalian, yang boleh mengatakan seperti itu. Bukankah kita kenal? Kehendak Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Aku tanah liat, engkaulah penjunan. Itulah, saudara sekalian, ketaatan yang aktif yang dinyatakan dalam ketaatan yang pasif, apapun yang terjadi. Dengan demikian, keselamatan kita itu berdasarkan ketaatan daripada Kristus yang aktif dan pasif, yang kita perlu teladani dalam hidup dan pelayanan kita untuk senantiasa have thine own way, O Lord. Gak apa-apa apa yang Tuhan lakukan. Aku tetap percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa ajaib dalamnya, tingginya, lebar dan panjangnya kasih Tuhan yang tak terselami dengan akal pikiran kami, tapi yang hanya kami mau menyembah. Karyamu yang agung yang menyelamatkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan ya Tuhan, sebagai respons kami, jadikanlah kami ya Tuhan orang-orang yang terus meneladani ketaatan yang aktif dan dalam kenyataan ketaatan yang pasif yang penuh penyerahan. Have thine own way, O Lord. I am the clay, you are the potter. Aku tanah liat, engkaulah penjunan. Bentuklah aku sesukamu ya Tuhan. Gak ada masalah ya Tuhan. Karena rencanamu agung dan ajaib. Yang seringkali kami tidak mengerti. Tapi Tuhan ajar kami untuk taat. Dengan confidence and trust. Untuk berkenan kepada Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.